Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang reorientasi peran dan fungsi guru pada era globalisasi. Anggota kelompok kami yaitu Rafika Sabriana, Ani Ismatullah, Akti Wahdatul Islamiyah. Ada 3 subbab. Yang pertama, reorientasi peran guru pada era globalisasi. Yang kedua, reorientasi fungsi guru pada era globalisasi. Dan yang ketiga atau terakhir adalah studi kasus dan analisis. Peran guru. Peranan guru yang utama ada 3, yaitu memberikan pengetahuan atau kognitif, sikap dan nilai atau afektif, keterampilan atau psikomotor kepada peserta didik. Banyak sekali peran guru termasuk mengajar. Mengajar sendiri merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi sederhana. Dalam hal ini, seorang guru harus memiliki kemampuan di era globalisasi, antara lain 1. Kemampuan antisipasi. 2. Kemampuan mengenali dan mengatasi masalah. 3. Kemampuan mengakomodasi. 4. Kemampuan melakukan orientasi. 5. Kemampuan atau kompetensi generik competence. 6. Kemampuan atau keterampilan mengatur diri, managing self skills. 7. Kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, communication skills. 8. Terakhir, kemampuan mengelola orang dan tugas, ability of managing people and tasks. Selanjutnya, reorientasi peran guru di era globalisasi ini sangat dibutuhkan peserta didik untuk membantu dalam pemerolehan informasi dan berbagi informasi. Di antaranya, 1. Guru sebagai sumber belajar. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Guru sebagai pengelola. 4. Guru sebagai demonstrator. 5. Guru sebagai pembimbing. 6. Guru sebagai motivator. 7. Atau yang terakhir, guru sebagai elevator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi guru pada era globalisasi. Yang pertama adalah fungsi guru sebagai pengajar atau instruksional. Yakni sistem instruksional yang dimaksud di sini dibentuk oleh 2 konsep, yaitu sistem dan instruction, yang diartikan sebagai suatu perangkat dari bagian-bagian yang diikat atau dipersatukan oleh beberapa bentuk hubungan saling mempengaruhi. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses belajar mengajar. Di samping itu juga ada unsur lainnya yang menyempurnakan proses belajar mengajar ini, yakni unsur komponen dan proses. Antara tujuan komponen dan proses memiliki hubungan yang saling menentukan. Nah, pada sistem instruksional ini hendaknya sekurang-kurangnya itu memiliki 2 dimensi, yakni dimensi rencana dan proses atau reality. Dalam dimensi rencana merujuk pada prosedur atau langkah-langkah yang seharusnya dilampaui atau dilewati dalam mempersiapkan terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian dalam dimensi realita merujuk pada interaksi kelas atau sistem ruang kelas. Fungsi guru yang kedua adalah sebagai pendidik atau educational. Fungsi ini bagi guru sebenarnya merupakan fungsi yang pokok, karena dengan fungsi educationalnya ini seorang guru tidak hanya berusaha agar siswanya menjadi pandai, tetapi seorang guru itu juga akan berusaha agar siswanya ini menjadi orang dewasa yang mempunyai kepribadian yang baik. Nah, jadi tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mendidik agar siswanya ini menjadi manusia dewasa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya fungsi guru sebagai education ini merupakan peran yang utama dan terutama khususnya untuk siswa yang ada pada jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik. Guru juga berperan sebagai role model, memberikan contoh-contoh dalam hal sikap dan perilaku, serta membentuk kepribadian peserta didik. Nah, adapun fungsi guru yang ketiga adalah sebagai pemimpin atau manajerial. Pengertian pemimpin di sini adalah pimpinan bagi diri sendiri, siswa maupun orang lain, yakni masyarakat. Nah, sehubungan dengan fungsi guru yang ketiga ini, yakni manajerial, bisa diartikan tugas dan fungsi seorang manajer
ialah memanage orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat sesuai dengan keinginannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi pastinya. Nah, jika digabungkan guru sebagai manajer dalam kelas, maka tugas dan fungsinya adalah menggerakkan siswa-siswanya dengan mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, sebelum melanjutkan pada reorientasi fungsi guru di era globalisasi, hendaknya kita harus mengetahui perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Di sini dijelaskan bahwa jika dilihat dari segi aspek isi, mendidik itu berarti mencakup moral dan kepribadian, sedangkan membimbing mencakup norma dan tata tertib yang ada di masyarakat. Kemudian mengajar ini bahan ajar berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sedangkan melatih ini melatih keterampilan atau kecakapan hidup, yakni life skills. Kemudian jika ditinjau dari aspek prosesnya, mendidik ini berarti memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian membimbing ini berarti menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan siswa. Kemudian mengajar berarti guru ini memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melatih berarti guru ini menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Aspek yang ketiga adalah strategi dan metode. Dalam mendidik ini, strategi dan metodenya adalah keteladanan dan pembiasaan. Kemudian membimbing ini, strategi dan metodenya adalah motivasi dan pembinaan. Kemudian mengajar, strategi dan metodenya adalah expository dan inquiry atau pemecahan masalah. Kemudian melatih, strategi dan metodenya adalah praktik kerja, simulasi, dan magang. Oke, baik. Selanjutnya adalah reorientasi fungsi guru di era globalisasi. Sangat dibutuhkan karena dengan adanya reorientasi ini, fungsi guru dapat semakin ditingkatkan kualitasnya. Adapun fungsi yang dimaksud yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Guru itu menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Jadi guru itu harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup wibawa, tanggung jawab, mandiri, dan disiplin sesuai dengan keadaan zaman. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar ini tentu harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terbaru dan tidak ketinggalan zaman pastinya. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai pembimbing. Harus dapat membimbing peserta didiknya merumuskan tujuan secara jelas, menerapkan waktu perjalanan yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai pembimbing, semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Yang keempat adalah guru sebagai pengarah. Guru harus mampu mengantarkan peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan jati dirinya. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik.
sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas untuk melatih peserta didik dalam menentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Yang terakhir adalah guru sebagai penilai. Penilaian evaluasi ini merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena banyak melibatkan latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Jadi guru ini berperan sebagai evaluator atau mengevaluasi peserta didik agar mengetahui sampai mana kemampuan peserta didik tersebut. Pembahasan berikutnya adalah studi kasus dan analisis terkait reorientasi peran dan fungsi guru pada era globalisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Akti Wahdatul Islamiyah. Studi kasus mengenai reorientasi peran guru atau fungsi guru di era globalisasi, yang mana peran guru di era globalisasi ini sebagai sumber belajar, yang artinya semua siswa atau semua peserta didik sumber belajarnya itu dari guru. Guru menyampaikan segala materi dan ilmu pengetahuan terhadap para peserta didik. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai motivator, dalam artian guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya terhadap para peserta didik, akan tetapi atau melainkan guru itu juga membimbing peserta didik ketika mereka mendapatkan pengetahuan dari luar ataupun bukan dari gurunya tadi, itu diarahkan. Jika ada yang melenceng, maka diarahkan oleh guru tersebut. Kemudian di era globalisasi ini, peran guru sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 yang sudah dijelaskan secara detail, yakni guru sebagai sumber belajar dan lain-lain itu. Maka dari itu, ketika era globalisasi, ketika semua ilmu pengetahuan itu bisa diakses oleh peserta didik melalui media yang sudah tersedia, bisa diakses secara mudah, maka tugas guru yang profesional itu lebih seorang guru itu harus bisa memfilter pengetahuan yang mereka dapat dari media-media yang mudah diakses tadi. Bila ada penyelewengan atau melenceng dari yang sebenarnya, kan bisa jadi pengetahuan yang ada atau yang sudah tersedia dalam atau yang sudah bisa diakses dari berbagai macam media seperti saat ini, itu mungkin ada rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya guru, baik itu sebelum globalisasi ataupun di masa sekarang ini di era globalisasi, guru itu mengisi atau mendidik seorang peserta didik baik secara jasmani maupun rohani. Dan juga guru itu, apalagi di masa sekarang ini di era globalisasi, guru itu harus lebih menguasai dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta didik itu tidak hanya dari seorang guru, bisa jadi kan mereka belajar dari media-media yang ada yang mudah diakses oleh mereka. Akan tetapi guru itu lebih mengarahkan atau lebih membimbing peserta didik jika peserta didik itu mendapatkan pengetahuan yang kurang tepat atau bisa dikatakan melenceng dari yang sebenarnya, dari kebenaran, bukan fakta seperti itu.